Perkenalkan, nama saya Santi Monika Silalahi dengan NIM H1B120039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah kajian demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Kata ini merupakan antonim dari aristokratie, yang berarti kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut memang saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Misalnya ialah sistem politik Athena klasik. Di seluruh pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, warganegaraan demokrasi tetap diberikan kepada elit sampai semua penduduk dewasa, yang mana mereka memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak maupun wanita untuk berpartisipasi dalam politik. Sampai semua pria dewasa di sebagian negara demokrasi benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Lalu, apa sih faktor demokrasi itu? Yang pertama ialah faktor ekonomi. Sejumlah studi berargumentasi bahwa demokrasi tidak lepas dari adanya pengaruh atau faktor ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi sebagai perkembangan independen lahirnya sebuah demokrasi dalam suatu negara. Timur Martin Lipset mengatakan bahwa barangkali generalisasi yang paling umum tentang keterkaitan antara sistem-sistem politik dan aspek-aspek lain dari suatu masyarakat adalah bahwa demokrasi itu dikaitkan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Perkembangan ekonomi sendiri bisa kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, ada kekayaan. Kedua, industrialisasi. Ketiga, urbanisasi. Dan yang terakhir ialah pendidikan. Yang mana keempat faktor tersebut merupakan faktor utama dalam perkembangan ekonomi. Karena jika keempat faktor tersebut tidak seimbang maupun berantakan, maka perkembangan ekonomi pun akan sulit dikatakan maju. Setelah membandingkan negara di Eropa Barat dengan negara-negara di Amerika Latin, Lipset menyimpulkan bahwa kekayaan, derajat industrialisasi dan urbanisasi, serta tingkat pendidikan yang tinggi dari suatu negara membuat negara itu dikatakan sebagai negara yang demokratis. Pada tahun 1980, argumen Lipset pun akhirnya diragukan setelah melihat fakta bahwa India secara ekonomi masih kurang mapan atau dikatakan terbelakang. Sementara India merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik demokratis. Sebaliknya, negara-negara di Timur Tengah merupakan negara kaya seperti Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait. Sementara mereka sendiri tidak menggunakan sistem politik demokrasi. Alexander Gerson pada tahun 1960-an dalam hasil studinya tentang perkembangan industrialisasi di Eropa memiliki gagasan tentang pentingnya intervensi negara di bidang ekonomi. Negara-negara yang sedang membangun industrinya perlu memperkuat posisi negara untuk melindungi kekuatan-kekuatan ekonomi di dalam negeri. Tanpa intervensi, sulit bagi pelaku ekonomi untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi negara-negara industri maju. Gagasan Gerson mengatakan bahwa ketika suatu negara mengambil posisi yang menentukan dalam bidang ekonomi, maka proses demokratisasi akan terhambat. Negara mengambil posisi yang sangat menentukan untuk menciptakan stabilitas politik.
Kemudian, O'Donnell pun memperkuat argumen ini dengan mengatakan ketika terdapat upaya serius dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, samping itu, aparat juga melakukan tindakan represif demi mencegah terkait adanya potensi perlawanan rakyat terhadap negara. Caranya adalah dengan tidak melibatkan rakyat pada proses politik. Pada awal 1990, tesis Lipset menguat kembali ke sistem politik yang lebih demokratis. Negara seperti Taiwan dan Korea Selatan yang mempunyai ekonomi maju tetapi sistem politiknya otoriter justru bergerak. Larry Diamond pada tahun 1992 menguji tesis Lipset tersebut. Di tabulasi silang GNP per kapita 142 negara antara tahun 1989 dan 1990. Hasilnya ialah adanya keterkaitan antara variabel ekonomi dengan demokrasi. Melalui data tersebut terlihat bahwa negara yang memiliki indeks SDM yang bagus mempunyai tingkat perkembangan demokrasi yang bagus pula. Keterkaitan lebih kuat setelah memasukkan indeks perkembangan SDM atau the Human Development Index sebagai indikator pembangunan. Negara Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur malah berbalikan. Gerakan demokratisasi itu begitu menguat justru ketika terjadi krisis ekonomi, seperti adanya penurunan terhadap tingkat perkembangan ekonomi dan peningkatan inflasi atau gabungan dari keduanya. Memang, sebelum terjadi krisis, negara-negara tersebut terlebih dahulu mengalami perbaikan ekonomi. Akan tetapi, dalam setiap perbaikan ekonomi tersebut tidak ada tercipta suasana demokratisasi. Temuan Hargat dan Kaufman itu mirip dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri menerapkan sistem demokrasi Pancasila, akan tetapi Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maju, maupun tingkat pertumbuhan ekonominya belum dikatakan maju. Dua cara studi ilmu politik dalam dimensi dikotonomi. Yang pertama, dalam dimensi dikotonomi negara masyarakat. Terjadi perubahan tekanan, pencarian variabel independen. Kedua ialah teori demokrasi politik sejak tahun 1970, penuh dengan perdebatan mengenai proses redemokratisasi. Mula-mula pada sisi masyarakat, kemudian berubah ke negara dan kembali lagi kepada masyarakat. Itu proses perubahan dari negara otoriterisme menuju ke demokrasi. Fokus ke masyarakat, pengembangan kekuatan masyarakat, khususnya melalui pembentukan sistem kepartaian yang mendukung sistem parlementer yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan analisis maupun independen variabelnya ada 3 ciri. Pertama, ekonomi yang makmur dan merata. Kedua, struktur sosial yang modern. Mengenal disertifikasi dan didominasi oleh kelas menengah yang independen. Dan yang terakhir, politik nasional yang secara implisit sudah demokrasi, yaitu toleran terhadap perbedaan dan cenderung akomodatif. Ternyata ada negara-negara yang secara kultural dan sosioekonominya belum berkembang, tetapi berkembang demokratis karena pilihan elit politiknya. Setelah fokus ke masyarakat, sekarang kita akan fokus ke negara. Dalam teorisasi demokrasi, setelah tahun 1970, perhatian lebih banyak dicurahkan pada variabel pilihan politik yang diambil oleh elit atau pemimpin-pemimpin utama. Itu seberapa jauh tingkat kontestasi, kompetisi, dan oposisi, lalu seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan
berpartisipasi dalam kompetisi politik tersebut. Pertama yaitu masyarakat diberi kesempatan. Masyarakat diberi kesempatan untuk yang pertama merumuskan kepentingannya atau preferensi. Kedua, memberitahukan kepentingan tersebut kepada pemerintah secara individual atau kolektif. Yang ketiga, mengusahakan kepentingan tersebut untuk dipertimbangkan dengan tidak diskriminatif. Lalu, yang kedua ialah lembaga dalam masyarakat menjamin satu, kebebasan berorganisasi. Kedua, kebebasan mengungkapkan pendapat, yakni masyarakat boleh dengan tanpa dikurang-kurangi maupun tanpa dibatasi untuk berargumen maupun menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Karena sebagaimana dalam peraturan maupun untuk kebijakan sendiri yang ditetapkan ke dalam masyarakat, perlu adanya persetujuan dari masyarakat, karena jika tidak ada persetujuan otomatis masyarakat juga belum tentu mau untuk menaati aturan yang telah dibuat. Jadi untuk membuat suatu aturan maupun kebijakan terlebih dahulu itu mementingkan dan melihat kondisi yang benar-benar bagaimana yang terjadi dalam keadaan masyarakat maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hak untuk memilih dalam pemilu. Yang artinya masyarakat diberi hak untuk bebas memilih calon elit politik yang akan menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Lalu yang keempat yaitu hak untuk menduduki jabatan publik. Yang kelima, hak para pemimpin untuk bersaing mendapatkan kedudukan dan suara. Yang keenam, adanya sumber informasi alternatif. Yang ketujuh, pemilu yang jurdil dan demokratis. Sebagaimana yang kita tahu, asas pemilu ialah luber dan jurdil, yang artinya langsung, bebas, rahasia, jurdil, jujur, dan adil. Baik calon elit politiknya maupun masyarakat sendiri harus jujur dalam memilih, harus jujur dalam bertindak, dan calon elit politik tersebut dalam mengikuti suatu pemilihan maupun pemilihan untuk menduduki suatu jabatan itu mereka harus jujur tanpa bebas, bersih dari yang namanya money politik. Jadi mereka itu dipilih karena benar-benar dipilih dari masyarakatnya, bukan karena mereka menyalurkan uang ataupun menyuap atau segala macamnya dalam bentuk hal atau apapun itu. Lalu yang kedelapan ialah lembaga penjamin agar publik berdasar hasil pemilu dengan cara penyampaian kepentingan lain. Kemungkinan suatu pemerintah akan mentolerir oposisi akan meningkat kalau biaya bertoleransi bisa diperkirakan turun. Lalu ada aksioma kedua yang mengatakan kemungkinan suatu pemerintah akan mentolerir oposisi akan meningkat kalau biaya untuk menindasnya diperkirakan meningkat. Lalu aksioma ketiga pun mengatakan semakin tinggi biaya penindasan melampaui biaya toleransi, semakin besar kemungkinan munculnya sistem politik yang kompetitif atau demokratis. Demokrasi ialah tatanan politik yang memiliki liberalisasi dan partisipasi yang tinggi. Semakin besar tingkat pertentangan antara pemerintah dengan kelompok lawannya itu, maka semakin mahal ongkos toleransi yang harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Artinya, semakin kecil kemungkinan masing-masing untuk mentolerir tindakan lawan. Lalu melihat ke perspektif civil society, yaitu negara disebut demokratis bila ada civil society yang membatasi dan memperkuat kekuasaan negara. Masyarakat demokratis jika mereka mendapat persetujuan civil society dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya, civil society juga memerlukan negara yang efektif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
Oleh karena itu, di negara yang demokratis, kualitas negara tergantung kepada kualitas dari civil society. Demikian juga sebaliknya. Teori Hegel mengatakan bahwa negara dan civil society dibagi dalam dua bagian penting. Yang pertama, pandangannya memberikan posisi unggul terhadap negara. Civil society sendiri didefinisikan sebagai sektor non-negara suatu masyarakat. Sejarah konsep civil society bisa ditelusuri kembali dalam perdebatan klasik antar ahli filsafat seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu. Kemudian dalam diskurs modern yang dilakukan oleh Hegel dan Marx dan Engels, dan saat ini oleh para pengikutnya. Lalu melihat ke dalam Indonesia, yang mana Indonesia menggunakan sistem demokrasi, era reformasi membawa angin perubahan besar-besaran dalam sistem pembangunan Indonesia. Pola kebijakan yang sebelumnya amat sentralistik ikut mendapatkan reformasi melalui kebijakan desentralistik. Karena partisipasi publik terhadap tahap perencanaan kebijakan pun semakin diperlebar melalui pola bottom-up planningnya, struktur pemerintahan dari lapis yang terendah atau skala desa mulai mendapatkan peluang untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan di tingkat nasional. Bahkan masyarakat juga semakin leluasa memilih siapa saja figur yang layak menjadi walinya di lingkup pemerintahan eksekutif dan legislatif. Secara konseptual, ide ini begitu menggairahkan karena semakin banyak pihak yang diberikan ruang untuk memperjuangkan hak-hak pembangunannya. Demokrasi disebut-sebut mulai menentukan rumahnya, sebab telah semakin banyak mengakomodasi peran pihak dalam siklus kebijakan. Akan tetapi, jika menilik kondisi sekarang ini terjadi, khususnya terkait ketimpangan, betulkah reformasi dan demokrasi telah berhasil mencapai tujuannya? Selain itu, apakah benar bahwa usulan-usulan masyarakat telah menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan seperti yang tertuang dari ide bottom-up planning? Jawaban dari kedua pernyataan tersebut mungkin saat ini sulit untuk ditetapkan. Kalaupun dipaksakan, apakah hasil-hasil makroekonomi sudah mampu mempresentasikan hasil-hasil reformasi dan demokrasi di dalam pembangunan ekonomi? Mungkin jawaban yang paling dekat dapat kita ambil berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat untuk akses dan manfaat dari kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian, masyarakat perlu dilibatkan dalam siklus kebijakan pembangunan yang terdiri dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini seharusnya bisa melahirkan politik following dan modal sosial yang kuat.